Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Putri dengan NIM 2020-1431. Prodi D4 Perhotelan Pondok Cabe. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri 5, yaitu tentang Introduce Equipment and Tools. Untuk di dunia hospitality, terutama orang kitchen, peralatan dibagi menjadi dua, yaitu equipment. Equipment adalah alat-alat besar yang sulit dipindahkan, baik menggunakan tenaga listrik maupun tidak menggunakan tenaga listrik. Yang kedua ada utensil. Utensil adalah alat-alat kecil yang mudah dipindahkan, baik menggunakan tenaga listrik maupun tidak menggunakan tenaga listrik. Di sini saya akan sebutkan alat-alat dari equipment dulu. Yang pertama adalah ingredient rack, yaitu rak untuk menyimpan bahan-bahan. Yang kedua ada marble table, yaitu meja marmer untuk membuat coklat dan lain-lain. Yang ketiga ada working table, yaitu meja kerja terbuat dari stainless agar tidak berkarat. Yang keempat ada dough mixer, yaitu alat untuk mengaduk cake atau maupun bread. Yang kelima ada dough divider, yaitu alat pembagi untuk dough bread. Terus yang keenam ada dough sitter, yaitu alat penipis adonan biasa digunakan dalam bakery. Yang ketujuh ada proving cabinet, yaitu alat membantu untuk mengembangkan adonan bread. Nah, yang kedelapan ada dishwasher machine, yaitu alat untuk mencuci Chinese ware dan spoon. Yang kesembilan ada oven, yaitu alat untuk memanggang. Yang ke-10 ada cooking rack, yaitu rak untuk mendinginkan produk yang baru matang. Yang ke-11 ada bread slicer, yaitu alat untuk mengiris toast atau roti tawar. Yang ke-12 ada deep fat fryer, yaitu alat penggorengan dengan banyak minyak. Yang ke-13 ada salamander, yaitu alat untuk membakar pizza yang telah diberi topping. Yang ke-14 ada stove, yaitu kompor untuk memasak. Yang ke-15 ada sink, yaitu tempat untuk mencuci peralatan. Yang ke-16 ada walk-in refrigerator, yaitu kamar pendingin yang suhunya dapat diatur untuk menyimpan bahan yang mudah rusak. Untuk bahan utensil, untuk alat utensil yaitu ada balloon whisk, pengocok telur manual yang terbuat dari stainless steel. Yang kedua ada bread knife, yaitu pisau berbentuk gerigi untuk mengiris roti. Yang ketiga ada cake knife, yaitu pisau untuk memotong atau mengiris cake. Yang keempat ada lemon squeezer, yaitu alat yang digunakan untuk memeras lemon. Yang kelima ada grater, yaitu alat untuk memarut, biasa digunakan untuk cheese atau coklat. Nah, yang keenam ini ada slash, yaitu alat yang digunakan untuk menimbang bahan. Yang ketujuh ada glass plate atau measurement glass, gelas yang digunakan untuk mengukur bahan cair. Yang ke-8 ada mold, yaitu cetakan roti atau kue. Yang ke-9 ada spatula, alat untuk meratakan atau menghaluskan kue. Yang ke-10 ada scooper, yaitu alat untuk mengeruk adonan yang lengket di meja atau mixer. Yang ke-11 ada dough cutter, alat untuk memotong adonan roti. Yang ke-12 ada whisk bowl, yaitu mangkuk yang digunakan untuk mengocok adonan, biasanya terbuat dari stainless atau kaca. Yang ke-13 ada rolling pin, yaitu rolling dari kayu untuk menipiskan adonan. Yang ke-14 ada pastry cutter, pemotong adonan yang berbentuk pisau beroda. Yang ke-15 ada Danish pastry cutter, serupa dengan pastry cutter tetapi berjumlah banyak sehingga dapat digunakan untuk memotong adonan dalam jumlah banyak sekaligus. Yang ke-16 ada croissant cutter, yaitu pisau yang digunakan untuk memotong croissant. Yang ke-17 ada pastry bag, yaitu plastik atau kain yang berbentuk segitiga. Yang ke-18 ada piping tube, yaitu spuit yang terbuat dari stainless yang digunakan untuk menghias tart. Yang ke-19 ada pastry brush, yaitu kuas kayu atau plastik. Yang ke-20 ada Parisian cutter atau alat yang digunakan untuk memotong buah-buahan agar berbentuk bulat kecil. Yang ke-16 ada floor shifter, yaitu berfungsi untuk mengayak. Yang ke-22 ada baking tray, yaitu loyang besar yang digunakan untuk alas saat mengoven adonan.
Yang yang 23 ada brooch mold, yaitu adalah loyang roti brooch berbentuk bulat. Yang ke-24 ada pie mold, loyang untuk pie berbentuk bulat bergelombang kecil. Yang 25 ada can opener, yaitu pembuka kaleng. Sekian pembahasan tentang materi 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.